kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk sharing dan berbagi ilmu kajian. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau kita diberikan cahaya yang terang dengan ilmu maupun dengan amalan yang baik. Dengan adanya keutamaan yang banyak kita dengar, bahwasanya dari topik terkait keutamaan mengamalkan al-kahfi di Jumat, tentu di sini saya juga akan membahas terkait keutamaan yang dilakukan. Bahkan ada beberapa hadis yang akan saya bacakan terkait amalan-amalan yang baik di hari Jumat. Malam Jumat di sini merupakan malam yang ada yang mengatakan juga penuh dengan berkah, ataupun hari Jumat itu adalah hari yang banyak keberkahannya dengan berbagai kebaikan. Tentu kita sebagai umat Muslim akan banyak melakukan kebaikan-kebaikan, dan juga dengan kebaikan itu kita mendapat pahala, di antaranya kembali kepada amalan yang tadi saya bahas, bahwasanya Jumat itu dijuluki dengan Jumat Sayyidul Ayyam atau Raja Hari. Di hari Jumat ada beberapa amalan amalan ibadah yang sering dilakukan, yaitu membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini ada yang mengatakan bahwa siapa yang membaca surat Al-Kahfi maka kita akan dijuluki dari Dajjal. Dan itu juga mengamalkan dari ayat pertama dan ayat ke-10. Ayat 10 pertama dan ayat terakhir di bagian surat Al-Kahfi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa keutamaan, di antaranya adalah mengutip dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau meriwayatkan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan disinari cahaya di antaranya dan dari antaranya kedekatan. Dan yang sini kita akan mengambil hikmah bahwasanya surat Al-Kahfi itu tidak hanya terhindar dari fitnah Dajjal, tetapi di sini juga dijadikan adanya cahaya, di antaranya yaitu disinari dari cahaya, di antaranya itu Ka'bah. Selain keutamaan di atas, di sini ada beberapa komentar mengenai hadis, yaitu sampai dengan Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ini disebut sebagai hadis mauquf. Selain keutamaan di atas, surat Al-Kahfi juga memiliki keutamaan untuk orang yang menghafal 10 ayat pertama dari surat ini, yaitu terjaga dari fitnah Dajjal, seperti yang tertulis dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Darda, yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi maka akan terjaga dari fitnah Dajjal. Hadis Sahih Muslim juz 1 halaman 295. Dan beberapa keutamaan yang telah saya paparkan di sini, mungkin kita semua bisa mengamalkan, yaitu membaca surat Al-Kahfi dengan
meningkatkan kualitas iman kita sehingga kita benar-benar berada pada lingkungan yang baik dan juga yang benar. Mungkin hanya itu saja dari saya. Apabila mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia bagi siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita panjatkan puji dan puji syukur kepada kehadirat kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayah serta hingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, insyaallah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, yakni Dinul Islam. Pada pagi hari ini saya akan membahas tentang keutamaan sedekah. Sedekah adalah hal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sedekah itu disarankan oleh Rasulullah, dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita, karena sedekah itu bisa membuka rezeki, bisa membuka pintu rezeki kita. Contohnya, contoh kecilnya adalah ketika kita tersenyum kepada saudara sesama muslim kita atau selain muslim, kita tersenyum, itu sudah bentuk sedekah. Dalam hadis dikatakan harus suka fi wajhi akhika sedekah. Tersenyumlah di hadapan saudaramu, maka itu sudah bentuk sedekah. Terus dikatakan dalam sedekah itu tidak harus dengan harta. Jika bedanya sedekah dengan zakat adalah, kalau zakat itu kan kalau ada harta lebih sampai jumlahnya kita harus mengeluarkan. Tapi kalau sedekah itu sekecil apapun yang kita punya, kita sedekahkan, itu sudah terhitung pahala dan itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa harta pun kita bisa sedekah. Caranya dengan apa? Caranya dengan sholat duha. Dikatakan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusabbihu ala kulli sulama min ahlikum shadaqah. Fa kullu tasbihatu shadaqah, wa kullu tahmidu shadaqah, wa kullu tahlilan shadaqah, wa kullu takbiratu shadaqah. Wa umaru bil ma'ruf shadaqah, wa nahyi 'anil munkar shadaqah. Wa yuhra min dalika ruka'atani yuraqa'uhuma minat duha. Yang artinya, pada setiap ruas pulang seseorang di antara kalian di setiap pagi ada kewajiban sedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, setiap bacaan takbir adalah sedekah. Dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Namun semua
semua itu dapat dicukupi, semua yang tadi sudah disebutkan dapat dicukupi dalam 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim dalam kitab zakat bab penjelasan bahwa kata sedekah digunakan untuk setiap jenis kebaikan. Jadi apapun hal kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri itu juga adalah sedekah. Jadi sedekah juga bisa tanpa harta, tapi juga melainkan dengan perbuatan itu sudah terhitung sedekah. Jadi Allah berjanji bahwa bersedekah tidak membuat kita jadi miskin. Ketika kita mengeluarkan 1 rupiah yang kita punya, kita mengeluarkan paling sedikit 1 biji jagung yang kita punya, maka Allah berjanji akan melipat gandakan itu, entah di dunia ataupun di akhirat. Semoga dengan bersedekah akan memberi manfaat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang dan membuka rezeki itu kita semua seluas-luasnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat iman dan Islam, dan masih banyak nikmat lain yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Salawat dan sahabat selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dengan beliau yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang karena adanya ad-dinul Islam. Berduduknya saya di sini ingin menyampaikan sedikit tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang paling mulia, terlebih jika ada kekhususan membaca surah pada ayat-ayat tertentu. Salah satunya pada hari Jumat kita disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratul Kahfi lailatul Jum'ati aqa'a lahu min ad-dunya fima bainahu wa bainal baitil wa bainal 'atiq." Yang artinya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, niscaya dia akan disayani cahaya di antara dia dan Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lalu beliau juga bersabda, "Man qara'a suratul Kahfi fi yaumil Jum'ati aqa'a lahu min an-nur ma bainal jam'ataini." Artinya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disayani cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Ahmad. Dengan membaca surah Al-Kahfi, seorang muslim dapat terbatasi dari fitnah dajjal. Hal tersebut terdapat dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya dajjal tidak dapat memudaratkannya. Hadis riwayat Bailaqi. Lalu, kapan waktu kita membaca Quran surah Al-Kahfi? Membaca Quran surah Al-Kahfi yaitu dimulai dari terbenamnya matahari pada hari Kamis hingga terbenamnya matahari pada hari Jumat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selain mohon dimaafkan karena sesungguhnya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Akhirul kalam wal qalam ma yastur fastaghfirul khairat wa billahi taufiq wal hidayah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehingga kita berkumpul di tempat barokah ini insyaallah. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tangan perlu saya di sini akan membacakan iklan akan membaca surah Al-Fatihah sekitar pada hari Jumat. Sama-sama disinari hayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratul Kahfi, saya akan